Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kali ini kita akan belajar tentang soal P3K tahun 2024 penyuluh agama Islam. Untuk materi kali ini kita adalah mustalah hadis. Untuk teman-teman semuanya, semoga yang akan mengikuti tes pada kali ini mendapatkan kelancaran, kesuksesan, dan akhirnya mendapatkan SK. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, untuk kali ini kita belajar, kita bahas bersama. Kalau ada kesalahan, kekurangan, silakan dibenarkan melalui kolom komentar ya. Dan jangan lupa kalau channel ini bermanfaat, silakan di subscribe dan di share ke yang lain. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal yang pertama. Nomor 1. Hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi Muhammad SAW merupakan pengertian hadis A. Marfu, B. Soheh, C. Mauquf, D. Ahad, E. Hasan. Jadi hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi Muhammad SAW, ini hadis apa? Kalau disandarkan kepada sahabat Nabi, kita bahas A. Marfu. Marfu itu adalah hadis yang disandarkan langsung kepada Nabi Muhammad. Berarti A bukan ya, A bukan. B. Soheh. Kalau hadis soheh itu adalah hadis yang dimana perawinya itu adil dan mempunyai sifat dobit, ya, dobit, adil, kemudian tidak ada cacat, sanadnya bersambung, kemudian tidak ada syad. Nah, itu hadis soheh. Ya, hadis soheh. Berarti B bukan. C. Hadis mauquf. Hadis mauquf itu adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Berarti jawabannya adalah C. Hadis mauquf. Kalau hadis ahad itu apa? Hadis ahad itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2, atau 3 perawi. Ini hadis ahad ya, hadis ahad. Kalau hadis hasan itu adalah hadis yang tidak sampai ke derajat hadis soheh, itu hadis hasan. Jadi jawaban yang benar adalah hadis mauquf, hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. C. Selanjutnya, hadis yang derajatnya tidak sampai kepada derajat hadis soheh merupakan pengertian hadis. Nah, ini tadi kita sudah membahasnya ya. Hadis apa? Yaitu adalah hadis A. Marfu, B. Soheh, C. Hasan, D. Ahad, E. Mauquf. Jawabannya adalah hadis hasan, hadis yang derajatnya tidak sampai ke derajat hadis soheh. Jawabannya adalah C. Hadis hasan. Selanjutnya, di bawah ini yang bukan merupakan tokoh yang terkenal sebagai ilmuwan dalam bidang hadis pada masa dinasti Abbasiyah adalah tokoh ilmuwan bidang hadis pada masa dinasti Abbasiyah adalah A. Imam Bukhari, B. Imam Muslim, C. Imam Abu Dawud, D. Harun ar-Rasyid, E. Imam Malik. Siapa? Kita bahas ya. A. Imam Bukhari. Imam Bukhari itu ilmuwan hadis pada dinasti Abbasiyah. B. Imam Muslim, ini iya. C. Imam Abu Dawud, ini iya. D. Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu adalah khalifah yang pada masa itu terkenal sebagai Golden Age atau masa keemasan pada dinasti Abbasiyah. Nah, ini tidak termasuk dalam ilmuwan bidang hadis. Berarti jawabannya adalah D. Harun ar-Rasyid. Kalau Imam Malik itu ya. Selanjutnya, kodifikasi hadis pada tahun 99 Hijriah atau 720 Masehi merupakan kodifikasi hadis yang pertama kali, dan ini terjadi pada masa kekhalifahan Bani Umayyah yang saat itu dipimpin oleh siapa? Nah, kodifikasi hadis yang pertama kali pada masa dinasti Umayyah. Ingat-ingat, pada masa dinasti Umayyah terdapat kodifikasi hadis yang pertama kali dilakukan, yaitu A. Al-Walid bin Abdul Malik,
Al-Walid bin Abdul Malik itu siapa? Itu adalah khalifah pada dinasti Umayyah yang terkenal pada saat itu mengalami kejayaan. Termasuk Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik itu maju dalam bidang ilmu pengetahuan ya. B. Abu Ja'far Al-Mansur, berarti A bukan. B. Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur ini adalah khalifah Abbasiyah, pada saat khalifah Abbasiyah, berarti bukan. C. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Nah, jawabannya adalah C ya. Jawabannya adalah C. Umar bin Abdul Aziz. D. Abdul Abbas As-Sofa, ini khalifah pertama pada masa dinasti Abbasiyah ini ya. Abu Abbas As-Sofa ini sebagai pencetus atau pendiri dinasti Abbasiyah. Marwan II, Marwan II ini khalifah terakhir pada masa dinasti Umayyah, Bani Umayyah. Oke, jawabannya adalah C. Umar bin Abdul Aziz. Kita coret dulu ya. Selanjutnya, kemampuan dalam menyampaikan hadis kepada muridnya sebagaimana yang telah diterima dari gurunya melalui hafalannya adalah pengertian dari dzabit. Jadi kemampuan untuk menyampaikan hadis kepada murid-muridnya sebagaimana diterima oleh gurunya melalui hafalannya. Jadi diingat-ingat ya, ini kita garis bawahi melalui hafalannya. Nah, ini merupakan dzabit apa? A. Kitaban. Kitaban itu secara tertulis, berarti A bukan. B. Sodron, ini hafalannya. Artinya sodron itu kan sudur, itu kan hati atau dada, berarti hafalannya ini ya. Jawabannya adalah B. Nasron, ini bukan. Bilhifdi, ini bukan. Ilat itu cacat, ini bukan. Jawabannya adalah B. Dzabit sodron. Selanjutnya, hadis yang sanadnya bersambung dengan Rasulullah dan diriwayatkan oleh paling sedikit 10 perawi pada setiap tingkatannya dan tidak dimungkinkan melakukan kebohongan dinamakan hadis apa? A. Mutawatir, B. Marfu, C. Hasan, D. Sahih, E. Mu'an'an. Nah, jawabannya apa ya kira-kira? Diriwayatkan paling sedikit 10 perawi pada setiap tingkatannya dan tidak mungkin berbohong. Ini adalah hadis mutawatir ya. Jawabannya adalah A. Kalau hadis marfu itu hadis yang disandarkan kepada Kanjeng Nabi langsung ya, Nabi Muhammad langsung. Kalau hadis hasan itu hadis yang tidak sampai ke derajat hadis sahih. Kalau D hadis sahih. E. Mu'an'an itu hadis yang diriwayatkan dengan lafadz an. Jadi jawaban yang benar adalah A. Mutawatir. Selanjutnya, hadis yang redaksi lafadznya tidak sama dengan yang disampaikan Rasulullah namun memiliki makna yang sama merupakan hadis mutawatir apa? Hadis mutawatir itu dibagi menjadi dua ya teman-teman, mutawatir lafzi dan maknawi. Kalau ini pertanyaannya lafadznya itu sama, lafadznya itu tidak sama namun artinya sama, maknanya itu sama dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Berarti ini merupakan hadis apa? Mutawatir lafzi. Kalau lafzi itu, kalau arti lafzi itu kan lafad, lafzi lafad, lafad. Dan mutawatir lafzi itu secara lafadznya sama, maknanya juga sama, berarti A bukan. Kemudian B. Mungkotek. Kalau hadis mungkotek itu adalah hadis yang sanadnya itu disandarkan kepada para sahabat ya. Mungkotek itu para sahabat. Kalau C. Maknawi, ini hadis yang lafadznya tidak sama namun memiliki makna yang sama. Berarti jawabannya adalah apa? C. Hadis maknawi, yaitu hadis yang redaksi lafadznya tidak sama namun memiliki makna yang sama dengan yang disampaikan Rasulullah. Oke. Selanjutnya, dilihat dari jumlah perawi maka hadis hasan terbagi menjadi 3, yaitu hadis hasan terbagi menjadi 3 dari segi perawinya. Hadis hasan itu kan hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 atau 3 perawi.
Jadi dinamakan apa saja gitu ya jenisnya itu. A masyhur, aziz dan gharib. B mungkote, marfu mauquf. Mungkote itu kepada eh, siapa tadi? Sahabat ya. Mungkote itu, marfu itu kepada Kanjeng Nabi, kemudian mauquf itu pada tabi'in. Kemudian hadis sahih hasan dhaif ini bukan, mu'allaq mursal mu'dhal ini bukan. Mu'allaq mursal mu'dhal ini pembagian dari hadis dhaif ya, bukan dari hadis dhaif. Kalau mu'allaq itu perawi di awalnya itu terputus atau dihilangkan. Kalau mursal itu perawi dari kalangan sahabat itu dihilangkan ya. Untuk selanjutnya mu'allaq mursal hasan ini bukan. Jadi jawaban yang benar adalah masyhur, aziz dan gharib. Masyhur itu 3 perawi, aziz itu 2 perawi, dan gharib itu diriwayatkan oleh 1 perawi. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya, sebab yang paling menonjol yang menyebabkan hadis tersebut dhaif ada 2, yaitu karena sanadnya tidak tersambung dan terdapat masalah dalam perawinya. Oleh sebab itu, hadis dhaif terbagi menjadi beberapa jenis. Salah satunya adalah hadis yang terputus sanadnya dari awal perawi, yang juga disebut sebagai hadis apa tadi? A mursal, B mu'allaq, C mu'dhal, D munqati', E aziz. Kalau mursal mursal itu hadis yang perawi dari kalangan sahabat itu dihilangkan, mursal. Mu'allaq itu hadis yang sanadnya dari awal perawi terputus ya. Berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah B, mu'allaq. Kalau mu'dhal itu adalah hadis yang dimana rangkaian sanadnya itu terdapat 2 perawi yang dihilangkan secara berturut-turut, itu mu'dhal ya. Kalau munqati' itu sanadnya terputus dimanapun tempatnya, jadi secara acak itu terputus, tidak berturut-turut, atau di mana di awal, pertengahan maupun akhir sanad. Itu hadis munqati'. Mohon maaf tadi penjelasan yang munqati' salah ya. Kemudian hadis aziz itu tadi hadis ahad yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi, itu hadis aziz. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian nomor 10, yang bukan menjadi syarat dalam hadis sahih adalah, nah kita lihat, 1 bersambung sanadnya, perawinya adil, dhabit, tidak sad, tidak ada cacat, diriwayatkan minimal 10 perawi. Ini yang bukan merupakan syarat hadis sahih adalah nomor 6 ya, diriwayatkan minimal 10 perawi. Jadi syarat hadis sahih itu apa? Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, perawinya adil atau cerdas. Perawinya adil, kemudian dhabit atau cerdas, kemudian tidak syad, tidak ada cacat. Jadi jawabannya yang bukan itu adalah nomor 6. Kita cari nomor 6 adalah E. Nah, E ya. Ke soal yang terakhir, hadis yang sanad dan matanya lemah disebut dengan hadis apa? Sanad dan matanya lemah. Sanad itu apa? Sanad itu rangkaian yang menghubungkan kepada perawi hadis ya. Jadi rangkaian perawi hadis itu sanad, yang menghubungkan hadis kepada Rasulullah itu sanad. Kalau matan itu isinya. Dan kedua-duanya ini lemah disebut dengan hadis apa? A mungkar, B matruk, C maudhu, D syad, E dhaif. Yaitu adalah hadis syad ya, hadis syad. Jawabannya adalah D. Oke teman-teman, terima kasih. Mohon maaf sekali apabila ada kesalahan dalam penjelasan ya, seperti hadis munqati' tadi.
Saya ulangi lagi, kalau hadis mungkotek itu adalah hadis yang rangkaian sanadnya terputus dimanapun tempatnya ya. Mohon maaf, dan semoga pelajaran kita kali ini, belajar kita nanti bermanfaat dan kita semuanya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan, soal-soal dengan benar dan akhirnya kita bisa lolos bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, terima kasih. Silahkan di share, subscribe apabila channel ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.